Dari mana kita tahu dia pelacur? Waktu disusi tentang air itu, Yesus berkata, kalau kamu ingin air ini, panggil suamimu. Dengan polos dia jawab, aku nggak pernah punya suami. Oh betul katamu, kamu nggak pernah punya suami, tapi 5 laki-laki pernah tinggal dengan kamu. Dan yang sekarang laki-laki ke-6, ini perempuan hebat. Bayangkan, perempuan bisa pelihara 6 laki-laki, kan keren. Yang sekarang pun yang ke-6 bukan suamimu juga. Dia kaget. Hanya karena ada 1 orang, Yesus harus jalan jauh, putar lagi, dan balik lagi ke tempat. Inilah anugerah, itulah kasih. Mengerti sekarang saudara? Maka itu betapa jahatnya kita kalau kita nggak bisa mengampuni orang lain, karena dosa kita jadi ampun. Dan yang lebih hebat lagi, ternyata pelacur ini adalah penginjil pertama di dunia. Coba salah seorang baca 39 pasal 4 juga. Yang lain silakan. Ayat 39. Menarik sekali. Pasal 4 Yohanes 4 ayat 39. Ayo cepat. Pelan-pelan, nggak dengar? Yang kuat, ayo. Ya. Ya, stop sampai di situ. Nggak 1, 2, nggak 10, nggak 20 orang. Banyak orang dari kota itu percaya kepada Yesus. Dengan tegas firman berkata, karena perkataan perempuan itu. Saudara, saya cukup radikal dengan firman Tuhan. Maka itu saya nggak senang ada orang sekolah Alkitab. Karena Alkitab menulis penginjil pertama di dunia justru nggak pernah sekolah Alkitab. Bahkan lebih lagi, dengarkan saya, dengarkan. Waktu dia keluar dari rumah menuju sumur itu, dia masih berstatus pelacur. Waktu dia balik dari sumur ke kotanya, dia masih pelacur tidak? Masih. Karena yang ke-6 belum diusir keluar. Loh betul enggak? Baru kok pulang barangkali terus balik lagi. Bayangkan, pelacur aja bisa nginjil, masa pendeta kalah? Kita harus menyadari ini, saudara. Nah yang luar biasa, bagaimana tetangga-tetangga kok bisa percaya mulutnya pelacur? Itu yang saya heran. Banyak orang di kota itu menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Maka itu jangan kita pernah melihat status seseorang dengan kita masang stempel atau cap itu. Jangan. Amin. Belajar. Oke, kembali ke Lukas 7. Jadi saudara, ketika perempuan itu tahu Yesus ada di rumah Simon, orang Farisi. Ingat zaman itu orang Farisi, ahli Taurat semuanya suka nggak pada pelacur? Nggak suka. Berarti ketika perempuan ini tahu Yesus di rumahnya Simon, dia mau masuk gampang atau susah? Susah sekali. Saya bayangkan begini, dia mundar mandir di depan rumah itu, masuk atau tidak, masuk atau tidak. Karena dia terus berpikir, masuk aku pasti diusir. Apalagi aku nggak diundang, apalagi aku pelacur, dia tahu. Tapi keputusannya aku masuk, nggak peduli dah. Karena dia mau berterima kasih, dia dibebaskan dari dosa. Harusnya dia sudah mati hari itu, sudah. Tapi karena ada Yesus, dia diampuni. Maka itu ketika Simon diajak ngomong, Simon ada perumpamaan. Bayangkan saudara, kalau saya pakai uang sekarang, satu orang hutang 500 juta, yang satu orang hutang 500.000, dan dua-dua mengaku nggak punya uang, akhirnya dibebaskan. Mana yang lebih mengasihi atau lebih berterima kasih? Yang mana? Yang 500 juta dibebaskan. Kalau sampai 500 juta dibebaskan nggak terima kasih, itu bukan orang itu. Betul? Nah seperti itu, hutang kita kepada Tuhan nggak terbayar, betul nggak? Tapi dia bebaskan kita. Jadi hari ini siapa yang suka dendam, siapa suka nggak ngampuni orang, siapa suka benci, siapa suka jengkel dengan orang lain, hari ini bertobat. Ingat dosa kita begitu banyak, dia ampuni. Masa kita nggak mau ngampuni orang lain? Ingat kok,
Tuhan bisa buat macam-macam atas kita kalau dia mau. Betul? Dia bisa putar kita, dia jungkir kita segala macam. Tapi dia enggak, karena dia sayang kita. Hargai anugerahnya dalam hidup ini. Belajarlah untuk mengasihi orang lain. Ayat terakhir, Roma 15 ayat 7. Mari mulai hari ini kita memperlakukan firman ini dalam hidup kita. Roma 15 ayat yang ke-7. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah seorang akan yang lain, sama seperti Yesus telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ada standar yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menerima seorang akan yang lain. Ingat standarnya ini, ukurannya ini. Sama seperti siapa kita menerima saudara kita ini? Sama seperti Kristus telah menerima kita. Bayangkan, saudara. Maka itu kalau kita menerima saudara kita, kalau kita menerima orang lain, selalu ukurannya Yesus menerima saya. Waktu Yesus menerima kita, pakai persyaratan enggak? Ayo kamu mandi dulu, baru aku terima kamu. Begitu? Apa aduh baumu ini aku enggak tahan. Dia begitu cara menerima kita? Enggak juga. Waktu dia terima kita, justru dalam kondisi kita masih berdosa berat, saudara. Dan dia terima kita. Nah seperti itu kita belajar menerima orang lain atas hidup kita. Terima siapapun juga. Kalau kita bisa melakukan ini, tidak lama semua orang di sekitar kita akan percaya Tuhan Yesus. Karena satu-satunya hal yang paling menyakitkan manusia, kalau orang itu ditolak, itu sakit sekali ditolak. Betul tidak? Semua kita pasti nggak suka kok ditolak. Maka itu kalau kita bisa menerima satu akan yang lain dengan ukuran seperti Kristus telah menerima kita, hebat sekali. Orang akan terima Yesus dalam hidupnya. Ayo kita buat kebenaran ini jadi nyata dalam hidup kita. Mau mengampuni? Kenapa? Karena kita diampuni. Betul? Jangan pernah memberi cap atau stempel pada seseorang. Jangan. Kalau orang itu minggu lalu dia begitu jahat kepada kita, jangan anggap hari ini dia tetap jahat. Kita percaya dia adalah kejadian yang baru dalam Yesus. Oke, Tuhan memberkati saudara semuanya.